Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mencari suara, menyebar inspirasi. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kampus 2 Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Tepat pada hari ini, tanggal 25 Januari 2026, dengan kondisi cuaca yang sangat baik, Pondok Pesantren Salafiyah Parape menggelar rutinitas tahunan, yakni kegiatan ziarah makam ulama dan wali, atau yang biasa disebut dengan Zamali. Kegiatan ini diikuti oleh rombongan santri putri yang berjumlah sekitar kurang lebih 500 orang dan juga diikuti oleh para pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Zamali menjadi salah satu kegiatan penting dalam kalender Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Selain sebagai tradisi keagamaan, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, spiritual, dan historis bagi para santri. Melalui Zamali, para santri diajak mengenang jasa para ulama, serta meneladani perjuangan dakwah Islam yang telah mereka lakukan, khususnya di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kegiatan ziarah dimulai sejak pagi hari, dengan para santri diberangkatkan secara tertib menggunakan beberapa armada kendaraan yang telah disiapkan oleh panitia. Pada tahun ini, Zamali dilaksanakan di beberapa wilayah, meliputi Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, serta Kecamatan Wonomulyo. Baik pemirsa, saat ini kami sedang berada di titik lokasi pertama, yakni Makom Kiai Haji Mahmud yang berlokasi di Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Sulawesi Barat. Sebagaimana yang pemirsa saksikan, di belakang saya santriwati tengah membaca tahlil dan doa dengan tujuan agar mendapat berkah dari ulama yang dimakamkan di tempat ini. Ziarah diawali dengan mengunjungi makam Kiai Haji Mahmud di Sarampu, yang mana beliau digelar sebagai Qodi Binuang. Kiai Haji Mahmud adalah seorang tokoh agama yang lahir pada tahun 1908 di Kampung Mas Sepe, Sidenreng, dari pasangan Haji Abdullah dan Inoloh. Ia berasal dari lingkungan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, sehingga sejak usia dini telah dikenalkan pada pendidikan agama dan kehidupan spiritual yang kuat. Baik pemirsa, saat ini kami sedang berada di titik lokasi kedua, yakni Makom Kiai Haji Mahmuddin yang terletak di Desa Mami, Kecamatan Binuang, Sulawesi Barat. Rute berikutnya adalah makam Kiai Haji Mahmuddin yang berada di Desa Mami, Kecamatan Binuang, sekitar 15 menit dari makam Kiai Haji Mahmud. Kiai Haji Mahmud Aco Kanda Marilaleng lahir di Majene pada 31 Desember 1933. Ia membawa darah perjuangan penyair Islam di daerah Mandar dari garis keturunan Raden Mas Suryo di Logo Pamboang dan Syekh Hasan Al-Yamani Sendana serta Marakdia Pamboang Tomatindo di Agamana. Baik pemirsa, saat ini kami sedang berada di titik lokasi ketiga, yakni Makom Kiai Haji Arif Liwa dan Makom Kiai Haji Muhsin Thohir yang terletak di Masjid Jami, tepatnya di Polewali. Kiai Haji Muhammad Arif Liwa lahir di Desa Tangan Baru, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada hari Ahad, tanggal 27 Juni 1926, Kiai Haji Muhsin Thohir dikenal sebagai putra dari Kiai Haji Muhammad Thohir atau biasa disapa dengan sebutan Imam Lapeo, yang mana beliau merupakan ulama besar penyebar Islam di tanah Mandar. Baik pemirsa, saat ini kami sedang berada di titik lokasi keempat, yakni Makom Kiai Haji Sahabuddin yang terletak di Masjid Al-Munawwaroh, tepatnya di Polewali. Kemudian ziarah dilanjutkan ke makam Kiai Haji Sahabuddin yang berada di Masjid Al-Munawwaroh Ali Polewali. Kiai Haji Sahabuddin atau Anang Guru Hawu merupakan anak dari Kiai Haji Bukhari bin Kiai Haji Nuh. Beliau lahir di Pambusuang tahun 1895, wafat di Polewali pada 18 Desember 1968.
Baik, pemirsa, saat ini kami sedang berada di titik lokasi kelima, yakni Makom Kiai Haji Mukhtar Badawi yang terletak di Desa Takatidung, Kecamatan Polewali. Rute selanjutnya adalah Makom Kiai Haji Mukhtar Badawi di Takatidung. Beliau lahir pada tanggal 18 Maret 1931. Beliau juga disebut dengan panggilan Mukhtar. Beliau belajar di Mekah di Arab Saudi selama 5 tahun dan melaksanakan 6 kali ibadah haji. Baik pemirsa, saat ini kami sedang berada di titik lokasi ke-6, yakni Makom Kiai Haji Muhammad Idrus Abdullah yang berlokasi di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali. Kemudian ziarah dilanjutkan menuju Makom Kiai Haji Muhammad Idrus Abdullah yang berada di Manding. Beliau lahir di tanggal 31 Desember 1916 dan wafat di tanggal 20 Juli 2008. Kiai Haji Muhammad Idrus Abdullah merupakan sosok ulama karismatik yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memperkuat dan merawat tradisi keislaman serta pengembangan pendidikan di Sulawesi Barat. Baik pemirsa, saat ini kami sedang berada di titik lokasi ke-7, yakni Makom Kiai Haji Abdul Qadir Daud dan Makom Kiai Haji Mas'ud Buroiro yang terletak di Masjid Raya Wono. Sebagaimana yang pemirsa saksikan, saat ini cuaca terpantau begitu terik. Namun meskipun begitu, sama sekali tidak menyurutkan langkah rombongan Zamali ini untuk tetap mengantri menuju area makam-makam para ulama dan para wali. Rangkaian kegiatan Zamali atau ziarah makam wali ditutup dengan mengunjungi kompleks Masjid Raya Wonomulyo, di tempat di mana dimakamkan Kiai Haji Abdul Qadir Daud dan Kiai Haji Mas'ud Buroiro. Kiai Haji Mas'ud Buroiro merupakan pendiri Yayasan Mas'udiyah Wonomulyo, dan Kiai Haji Abdul Qadir Daud merupakan salah satu ulama yang dimakamkan di kompleks Masjid Merdeka Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selama kegiatan berlangsung, para santri tampak antusias dan khidmat dalam mengikuti seluruh rangkaian ziarah. Meskipun harus menempuh perjalanan yang cukup panjang, para ustadz dan para pembimbing turut mendampingi sekaligus memberikan penjelasan singkat mengenai sejarah dan perjuangan para ulama yang telah diziarahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepat pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, para rombongan Zamali Putri telah sampai dengan selamat. Demikianlah rangkaian kegiatan Zamali yang berlangsung dengan khidmat dan penuh makna. Semoga kegiatan Zamali ini menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan ketenangan batin serta mendatangkan barokah melalui para ulama, sehingga nilai-nilai keilmuan, keikhlasan serta keteladanan mereka terus hidup dan memberi manfaat di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya Nadia Fitria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.